bicara tentang wanita ya, atau mungkin bicara tentang khususnya kesehatan buat wanita. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam tentang konsep yang berulang-ulang saya sampaikan bahwa kesehatan seseorang itu khususnya kita ya, manusia ini ya, tidak lepas dari pengaruh hati kita sebagai panglima ya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang herbal atau resep-resep seperti itu ya. Tapi poin pentingnya adalah yang saya sampaikan bahwa adalah panglima ini atau kolbu ini atau hati ini seringnya tidak menjadi atau tidak menunduki atau tidak menempati porsi yang sebenarnya dari tubuh kita atau raga kita ini. Padahal sesungguhnya dia adalah panglimanya. Artinya kalau seseorang itu terikat terus dengan hawa nafsunya, terikat terus dengan keinginan kesenangannya, maka lama-lama ya jiwa khususnya iman dia ya atau hati dia yang terjaga sebenarnya itu akan terus tersakiti atau terzolimi ya. Artinya kalau di situ ada ketakseimbangan atau sesuatu yang sifatnya berlebihan, maka pasti akan muncul masalah. Wanita sebagai sosok yang memang rapuh ya, dia rapuh dan dia sangat dipengaruhi oleh emosinya ya. Sehingga dalam Islam itu ya wanita itu bukan tidak dihargai, justru malah sangat dihargai. Islam bahkan luar biasanya tidak ada surat Ar-Rijal ya, tidak ada surat laki-laki, tapi surat An-Nisa itu ada. Ya, artinya itu suatu hal yang penting sekali ya dalam Islam, dan Al-Quran tentunya tidak bicara hal-hal yang remeh-temeh atau sepele. Ya, sehingga kalau ini kita pahami baik-baik, maka sesungguhnya banyak sekali tanda kutip beban peradaban atau amanah peradaban ini ada pada wanita. Ya, ada pada wanita. Ya, termasuk bagaimana dia mengambil peran sebagai seorang yang memang betul-betul mengurusi ya, dirinya khususnya dan keluarganya ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa 8 pintu surga itu ya bisa dimasuki oleh seorang wanita ya, dari pintu mana saja yang dia sukai ya, dengan hanya melakukan tanda kutip hal sederhana dan kecil sebenarnya, yaitu apa? Yaitu dia taat dan patuh pada suaminya, mengurus suaminya, berdiam diri di rumah, menjaga kehormatan suaminya, mengurus anak-anaknya. Dia bisa masuk dan hanya mengerjakan perintah-perintah wajib, enggak disebutkan dalam hadis sebut perintah-perintah sunnah. Artinya begitu mudahnya wanita itu masuk surga. Dari 8 pintu boleh pilih masuk pintu yang mana, asal apa? Mengikuti arahan atau instruksi dari Allah tadi ya, atau mungkin dari lisan Nabi kita SAW tadi ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi wanita sangat dimuliakan, tapi yang jadi masalah kita tahu bahwa wanita ini ya kecenderungan ya hati atau sikap mereka itu memang tidak lepas dari emosi yang ada pada diri mereka. Ini nanti ada hubungannya juga dengan apa yang akan disampaikan berkaitan dengan herbal-herbal, tanaman-tanaman yang ada hubungannya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, ya kita tahu karena saking lemahnya ya atau lemahnya wanita ya. Lagi-lagi ini bukan aib dan bukan sebuah hal yang layak atau mungkin perlu dibully, bukan. Poinnya bukan itu. Tapi poinnya bahwa memang ada laki-laki sebagai pelindung gitu kan. Jadi wanita memang diciptakan lemah ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ya, Masya Allah, kalaulah ya ini guyonan tapi benar lah gitu kan. Kalaulah hak talak itu diberikan pada wanita, maka mungkin akan berkali-kali dia mentalak suaminya tiap hari gitu kan. Ya karena wanita memang lemah. Maka Islam memberikan pedoman tentang itu, bagaimana wanita itu diperintahkan untuk menjaga dirinya ya dan keluarganya. Dan juga bahkan dalam Islam kita tahu bahwa persaksian seorang wanita itu perlu 2 orang ya, dibandingkan dengan seorang laki-laki ya. Itu kenapa? Karena memang lemahnya wanita dari sisi sikap atau perasaan ya, yang mereka memang bersikap atau berperilaku itu ya banyak didasari oleh emosinya atau perasaannya ya, bukan menggunakan logikanya seperti halnya laki-laki. Lagi-lagi ini bukan untuk melemahkan atau merendahkan wanita, bukan
Ya, sekali lagi wanita itu mulia, sangat mulia di dalam Islam. Ya, tapi ada kelemahan-kelemahan itu memang Islam memberikan penutupan ya, atau mungkin apa tuh namanya ditutupi lah, di cover sama yang lain, yaitu laki-laki atau mungkin amal-amal ibadah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya dalam kesehatan. Kalau Anda ya pernah melihat ya mungkin tayangan-tayangan tertentu atau mungkin kabar-kabar ya dari teman-teman atau apa gitu ya, ketika terjadi misalkan kalau bahasa kita mah kesurupan ya, sihir ya, atau mungkin kemasukan jin atau apa gitu. Biasanya yang paling sering terkena itu kan wanita ya, yang paling sering terkena itu wanita, karena memang jin ya dia akan sangat mudah masuk ke dalam diri seseorang melalui aliran darahnya, itu melalui atau via orang-orang yang emosinya lemah ya, melalui orang yang emosinya lemah ya. Maka memang dituntut ya, kita dituntut ya, khususnya para wanita ya, untuk lebih meningkatkan atau kekuatan imannya ya, atau mengatur atau mengendalikan emosinya ya, sehingga dia betul-betul menjadi orang-orang yang tangguh ya. Kalau kita mengambil cerita dari para sahabat zaman dulu ya, seperti Sumayyah ya, kita pernah tahu adalah salah satu sahabiah Nabi SAW yang menjadi salah satu syuhada pertama wanita dalam Islam ya. Itu subhanallah ya, nggak bisa kita bayangkan, tapi oke lah, itu apa tuh namanya, orang-orang hebat zaman dulu. Kita ambil berapa persen lah gitu kan. Artinya kita perlu menaikkan atau menguatkan kembali iman ini, mentalitas, kualitas ya, ketangguhan iman ini, sehingga nanti betul-betul bersiap menghadapi tantangan atau masalah atau ujian ke depan. Ya, ini yang perlu kita sebenarnya kuatkan, Bapak Ibu sekalian, khususnya para akhwat atau ummahat yang menyaksikan acara ini ya. Maka kuatkan hati ya dengan amal-amal ibadah ya, khususnya apa tuh namanya tadi ya, pesan Nabi kita SAW tentang bagaimana menjaga hati tadi, atau mungkin menjaga amal ibadah yang wajib saja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia tambahkan lagi dengan amal ibadah yang lain, itu efeknya akan sangat-sangat luar biasa. Itu mungkin pesan saya. Nah, jamaah sekalian, maka dalam hal ini kalau kita bicara kesehatan, apa namanya, kesehatan kolbu atau kesehatan hati ya, saya sangat menyarankan ya kepada para wanita untuk mengurangi hal-hal yang menguras emosi tadi ya. Tidak menyaksikan tayangan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, atau bicara dengan orang lain yang tidak bermanfaat, yang tidak ada penting itu, karena itu akan menguras emosi ya. Semakin banyak yang masuk dalam dirinya itu ya, hal-hal yang baik, maka kolbunya, hatinya, imannya tadi juga akan tangguh atau kuat ya. Ini yang perlu jaga. Jadi kenapa? Karena memang kebiasaan wanita kan gitu ya, kecenderungan mereka itu kan apa ya, suka dengan sesuatu yang seringnya tuh nggak penting, kecenderungan ya. Dan ini memang tabiatnya wanita, tidak untuk disalahkan ya. Dan ini berpengaruh Bapak sekalian ya, berpengaruh sehingga nanti ya urusan ke penyakit-penyakit tertentu ya, bahkan sampai itu ke kanker ya, itu berawal dari situ ya, berawal dari situ. Artinya dari kebiasaan-kebiasaan jiwanya, hatinya, pikirannya tidak sehat tadi, akhirnya membuat dia apa tuh namanya perubahan fisik dalam tubuhnya. Kenapa? Karena yang saya pahami dan saya pelajari, semua penyakit fisik dalam tubuh seseorang ya, apalagi wanita ya, itu asalnya adalah dari penyakit hati atau jiwa atau perasaannya. Itu poin pentingnya. Jadi semua penyakit fisik itu asalnya dari penyakit hatinya atau emosinya ya. Maka itu dijaga baik-baik ya, sebab kalau itu dibiarkan terus-menerus, itu akan menjadi bukan hanya penyakit ya batuk pilek, bukan. Yang saya maksud di sini itu bisa sampai ke autoimun ya, bisa sampai ke penyakit berat seperti kanker, waliyauzubillah, sampai kayak begitu ya. Jadi, dan kalau kita bicara di situ Bapak Ibu ya, khususnya para ummahat ya, atau akhwat sekalian menyaksikan acara ini, itu panjang ceritanya